Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Masya Allah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa kashafatil ghummah jahada fi sabili jihadi hatta atahul yaqin. Ikhwah fillah rahimakumullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, memohon pertolongannya, meminta ampun kepadanya, dan berlindung atas segala kejahatan, kelalaian yang diperbuat hambanya. Karena siapa yang Allah beri dia petunjuk, tak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang mampu memberinya petunjuk. Maka semoga kita semuanya di maghrib menjelang isya ini kita perbaharui niat, mulai dari bangun tahajud, witir, subuh, syuruk duha, datangnya waktu zuhur, asar, maghrib, hingga nanti ke isya, dan begitulah seterusnya, bahwa hidup yang sebentar ini tak ada yang lain kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasya rabbah. Ridha sarananya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak ciptakan jin manusia melainkan untuk menyembah Allah. Kemudian tak akan sempurna ibadah dan mencari atau mengharap ridha Allah kecuali mengimarah bumi ini, mengurus, memimpin, menata. Maka semuanya ini harus bersinergi, kompak, dan memerlukan kekuatan umat Islam. Itulah yang dirancang oleh Allah, diutuslah para nabi, rasul, sahabat, tabi'in, seterusnya, ulama, agar bumi ini diimarah, diisi dengan ibadah, sehingga Allah ridho kepada hamba-hambanya. Baik, saya di pertemuan Jum'ah kedua ini, karena hari ini sudah masuk tanggal 30 Zulkaadah kalau tak salah. Besok maghrib itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Begitu ya? Saya teringat dan betul-betul rindu semenjak dulu ya, sejak dulu lagi. Kalau sudah bulan-bulan begini nih, terdengarlah, diundanglah saya, bahkan memberi manasik haji. Tak jarang kita dengar, Bapak kloter berapa? Berangkat hari apa? Naik pesawat apa? Gitu. Banyak yang minta doa ke mereka.
Pak, kalau nanti ke haji, doakan saya di depan Ka'bah multazam. Jangan lupa ya, walaupun untuk saya sebotol aqua, selipkanlah di koper itu. Begitu. Ini deh. Masya Allah. Bahkan orang yang berhaji sendiri pun deg-degan juga, minta pula didoakan supaya selamat pergi, semangat dan sehat di sana, pulang pun selamat ke kampung halaman. Dan ini termasuk bulan-bulan tentu semangat kurbannya. Namun semua ini berubah, Bapak Ibu. Sejak Covid melanda negeri ini berubah. Tak ada lagi orang-orang yang berangkat haji, umrah. Saya betul-betul rindu. Biasanya saya setahun 3 kali saya bawa jamaah umrah. Bukan karena gratis membimbing travel, tidak. Saya dari dulu berdoa sejak ayah saya 2008 berangkat haji. Nenek-nenek saya dulu cerita 3 bulan dia naik kapal. Saya bilang, apa tak mungkin saya nanti berangkat haji, umrah gitu. Saya betul rindu. Allah takdirkan saya dilamar banyak travel. Cuma bonus hidup aja. Ustaz, bawalah jemaah, bawalah. Saya kasih uang sakunya, saya kasih hotel penginapan. Penting bimbing. Cuma teman-teman aja. Masya Allah. Setelah Covid ini tak ada, entah gimana. Takdir Allah membuat virus ini menyaring keimanan orang hingga tak terdengar lagi, dibatalkan, diundur, dan lain sebagainya. Ya Allah, mana seruan orang-orang yang hujjaj, talbiyah itu, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Ya Rabb, aku pernah tawaf di Ka'bah. Aku pernah melewati makam Ibrahim, Hijr Ismail, melontar jumrah, ziarah ke makam Rasulullah. Tapi setelah Covid ini, entahlah. Ya Rabb, sampai kapan keadaan ini? Saya mau ingin tanya, Bapak Ibu rindu enggak? Hah? Padahal bulan 3 2020 tuh, istri, mertua udah kami bayari umrah. Tinggal berangkat. Turun keputusan. Karena tak jelas, lama-lama udahlah. Khawatir juga travel, tarik. Baik.
Ini muqaddimah. Karena hari Ahad itu 1 Zulhijjah, bahwa ada pesan Nabi. Maka ini saya sampaikan. Jangan sampai besok kita 1 Zulhijjah nggak ngerti. Karena gara-gara COVID. Ketutup perintah Allah, perintah Nabi. Kata anak-anak muda tuh terlalu lebay. Menyikapi penyakit ini terlalu lebay. Sehingga saya pun ragu pula menyalami orang-orang. Nanti disalami takut pula sakit dia kan. Persaudaraan rusak. Macam-macam lah. Nanti tersindir pula orang. Apa hadis Nabi? Hadis Nabi kata Rasulullah SAW. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla. Tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha, melakukan amal saleh di dalamnya, ahabbu ila Allah azza wa jalla. Melakukan amal saleh di dalam itu, di hari-hari itu paling dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, di antara hari-hari yang lain, yakni ayyamul ashar, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, apakah berjihad di hari 10 hari pertama itu juga tidak bagus? Walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad pun tak masuk ke situ. Kecuali jihadnya kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. Summa, atau di hadis yang lain, falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali jihadnya itu dia berangkat dengan harta jiwanya dan dia tak kembali, baik harta dan jihad apanya, jiwanya, mati syahid. Itu baru menyamai amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Masya Allah. Hadis ini termasuk menganjurkan kita puasa. Boleh puasa sunnah tis'a min Zulhijjah, 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena hari 10-nya haram puasa. Dan bagi orang yang tak haji, bahkan yang sunnah, termasuk sunnah, betul-betul sunnah itu adalah siyamu yaumi Arafah, puasa di 9 Zulhijjah, yaitu puasa apa namanya? Arafah. Indahnya Islam ini saya tengok, sebelum puncak nikmat Idul Fitri, Idul Adha itu selalu dibarengi puasa. Bahkan bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha, disunnahkan pula tak boleh makan sampai setelah sholat Idul Adha, begitu ya. Kenapa? Nanti ada daging yang itu, Masya Allah, biar kuat nyembelih. Masya Allah. Ini akhul Islam rahimakumullah. Hadis ini kata ulama begini, Allah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bertemunya induk segala amal. Bertemunya induk segala amal saleh. Coba kita lihat. Kalau dihitung dari rukun Islam, pertama apa? Syahadah. Ada di situ.
disuruh kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mau menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minni wa taqabbal anni wa an ahli baiti. Kata Allah di surah Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nanti di ujung, fa ilahukum ilahun wahid. Setiap umat ini sudah dijadikan ada sembelihan. Iya kan? Kalau dalam bab fikih disebut udhiyah. Kalau dalam kisah anaknya Nabi Adam di surah Al-Maidah, kata Allah, watlu alaihim naba abnai Adam. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, kisah dua anak Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Bahkan dari kisah kurban inilah pembunuhan pertama, ya kan? Sampai tak tahu dia menggugurkan yang dibunuhnya, yaitu Habil. Maka datanglah burung apa? Gagak, ya, mengais-ngais. Itu Nabi Adam, kisah anak. Datang pula di kisah Nabi Ibrahim. Kata Allah begini di surah As-Saffat, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Dia katakan, aku ingin menghadap Allah, menuju Allah. Semoga Allah memberiku petunjuk. Kata Nabi Ibrahim, dia doa, ya Allah, beri aku anak yang saleh. Allah beri istijabah, lahirlah seorang anak yang sabar. Tapi begitu, padahal umur, kata dalam tafsir, umurnya udah 80 tahun lebih. Gitu ya, bisa. Udah balik anak ini, Ismail, dibesarkan. Allah mimpikan Khalilullah ini, Abul Anbiya ini, Nabi Ibrahim, menyembelih anaknya. Anaknya pun bilang, ya abati if'al ma tu'mar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Zaman Nabi Ibrahim. Bahkan bukan hanya sembelihan yang barakah, yang diridhai Allah, dukun pun kadang menyuruh nyembelih, tapi untuk kesyirikan, ya kan? Ini kisah. Baik. Apa yang dimaksud bertemunya induk? Itu tadi syahadah. Yang kedua salat. Idul Adha. Puasa ada. Zakat ini bukan zakat, tapi sedekah. Bahkan orang yang berkurban itu di atas sedekah. Ya kan? Kurban itu di atas sedekah.
Dan di atas sedekahnya bukan 1.000, 2.000, 2 juta berapa di sini? Saya tengok udah kelompok 7 tadi. Kira-kira kalau tak disuruh berkurban, mau nggak Anda ngeluarin duit? Mikir juga. Apalagi corona ini. Tapi ini Allah yang nyuruh, sunnah. Termasuk syariat sebelum Nabi. Maka disebut likulli ummatin ja'alna mansakan. Tapi disyariatkan kepada Nabi. Jadi tidak hanya lambang zakat itu, kan kata Allah dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya kan? Allah tak bilang innamaz zakatu, innamas sadaqat. Makanya dalam pembagian daging kurban itu pun disebutkan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tam ba'isal faqir. Jangan sampai orang fakir di hari itu mereka meminta-minta atau tak makan, tak gembira, tak boleh. Dosa kita. Perlu disunnahkan kita itu berkurban. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Islam wa Adillatu yang disarikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dalam bab kurban disebutkan bahwa ketika beliau mengambil dalil man wajada summa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana, siapa yang punya kelapangan, lapang kalau di zaman ini lapang rekening, kalau sempat Allah tulis isi rekening di jidat kita ini, malu juga gitu. Iya kan? Cuman Allah sembunyikan. Lebih malu kita dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diminta anak yang udah lama tak dapat, sekali dapat suruh sembelih. Itu pun udah dibesarkan. Tak sempat dapat tenaga anak, minta tolong seorang ayah, falamma balagha ma'ahu as-sa'y, baru balik udah mimpi minta disembelih. Kita yang diminta bukan anak, yang disembelih bukan anak, tapi rekening. Kau gesekkan aja lah ATM nih. 2.000 berapa tadi? 2.300.000. Silakan ambil duit, jangan lupa menarik kartu. Itu aja. Coba saya ulangi. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Ada di hadis yang lain begini, ma'amila ibnu Adam amalan, tidak ada amalan anak Adam. Kalau hadis terjemahan anak cucu Adam ini amalan yang paling kecuali apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali apa? Menumpahkan darah, iraqatud dam. Oh my God. Bunyi hadis itu innaha la ta'ti biquruniha wa asy'ariha wa azfariha, akan datang tanduknya, bulunya, kukunya. Ulama hadis bilang maksudnya bukan datang besok di hari kiamat tanduk, bulu, kuku, tapi karena begitu cepatnya diterima amal ini, diistijabah amalan ini. Maka saya berharap habis ceramah ini jangankan 7 sapi, bisa 11, 12, ya kan? Sakhirul. Nabi sampai pegal tangannya nyembelih. Udah 40 ekor, 50 ekor.
Kan Nabi pernah 60 ekor ya. Nabi Ibrahim itu 1000. Sampai dia pernah bilang dalam sejarah Syiarun min A'lamin Nubala itu, dia bilang, kalaulah aku besok dikasih anak, aku disuruh nyembelih, aku sembelih nggak apa-apa. Semakin pinginnya dia anak. Dia kan pengembala. Kalau datang, kita baru satu udah kedengaran ujung dunia ini. Oh, si pulang berkorban, kau enggak. Jadi riak pamer. Baik. Maka kata ulama dalam hadis Nabi, afdalu ayyamid dunya ayyamil ashr. Bahkan dalam hadis, sebaik-baik hari di dunia ini termasuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini diantara motivasi. Saya ulangi tadi, 1 biar terarah. Siyamu yaumi Arafah. Tapi kalau bisa kita puasa dari tanggal 1 Zulhijjah, karena masuk keumuman hadis tadi, bagus. Karena puasa itu termasuk amal saleh di situ deh. Apa saja amal saleh di situ, mau sedekah, mau nggak bisa sedekah uang, sedekah bakwan ke tetangga bisa. Perbanyak sholat tahajud, perbanyak baca Quran, perbanyak majlis ilmu, bagus. Ini semuanya amal saleh. Sholat duha, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah fajar, syuruk, bagus. Silakan. Karena ini hari-hari yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Kemudian takbiran. Maka kata Allah di surah Al-Baqarah, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Menyebut nama Allah itu di hari-hari yang ditentukan. Kami dilarang takbir keliling. Udah takbir di rumah masing-masing. Kompak macam di Turki itu kan, macam di Tunis. Karena pemerintah melarang takbir keliling, tapi kalau ke mall keliling boleh. Ya udah, kita satu perumahan ini dikomandoi dari masjid takbir. Masukkan ke YouTube. Ada nggak di perumahan ini yang punya drone? Kan? Hah? Alun Balilai. Murah ya udah drone. Ternyata. Ada di satu komplek, namanya tadi apa depan jalan tadi? Macam nama orang Batak. Dalian Natolu. Hah? Dalian Natolu. Allah sambil menghidupkan handphonenya, senter handphonenya. Setiap rumah Allahu Akbar. Kita ini kreatif aja. Tak bisa katanya di masjid, tak bisa keliling. Drone tuh yang keliling. Ya. Jangan sampai kita tak takbir. Memang itu sunnah ya. Bahkan Idul Adha itu sampai 4 hari ya kan? 10, 11, 12, 13. Ya kan? Gitu. Panjang tuh, mantap. Jangan yang di setel di rumah dangdut, salah lah. Ini aneh-aneh. Takbir. Biar teringat kampung kita itu. Kecil-kecil kita dulu. Jangan karena corona ini menghapus memori kita dulu. Apalagi atuk-atuk kita ini. Ingat deh tuh yang mau di Medan, yang di Sumbar, di Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semangat. Masya Allah. Corona pakai selimut di rumah tidur. Rupanya orang udah takbir subuh hari ke-10 itu rupanya ketiduran tak bangun. Mampus deh itu. Sayang gara-gara corona itu. Tiba bangun orang dah pulang. Rasakanlah tak hari raya, tak dapat sholat. Mana ada sholat Idul Adha masbuk, ya kan? Udahlah setahun sekali masbuk. Ya Allah, ya Rabbi akan. Ya, ini perlu kita amalkan. Kemudian, karena dari awal saya sampaikan, demi Allah, saya rindu keadaan itu normal. Sampai-sampai saya memilih jadwal pun tak mau saya di Pekanbaru. Deg-degan. Hari raya kemarin, 2 mobil laras panjang menyuruh saya turun khutbah. Baru 10 menit. Cari tempat yang jauh lah, biar lebih semangat. Masih khawatir kita. Nanti dekat-dekat hari tak boleh Ustaz. Udahlah, segan. Aku mau lawan pemerintah di mana bisa ya? NKRI harga mati. Kemudian apa? Memperbanyak amal soleh sudah. Haji dan umrah. Makanya saya udah botak duluan ini. Semakin rindunya saya botak kepala saya. Ada ikut kawan saya satu nih. 2 rumahnya. Tahallul kami. Awak tahallul rambut orang tuh duit haji di tahallul. Ini yang payah. Gila orang. Kacau. Haji dan umrah. Tapi kalau menengok tanda akhir zaman itu memang termasuk orang Syiah paling benci haji. Yang merusuh, yang membunuh, yang menginjak-injak Mina itu, tragedi Mina itu Syiah. Sampai puncaknya waktu Salman bin Abdul Aziz itu kan, sampai buat Ka'bah orang tuh di perbatasan Iran dan Irak. Ingat? Jadi orang tuh tak mau haji, alergi. Karena udah kedapatan oleh intelijen Arab Saudi yang membuat ulah di Saudi itu tiap tahun orang Syiah. Rupanya orang tuh kalau keliling Ka'bah itu menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Itu dah viral kan? Akhirnya orang Iran tak boleh haji. Akhirnya marah orang itu, dibuatnya Ka'bah di perbatasan Iran sama Irak. Di situ orang tuh haji. Ketahuan orang. Jadi ini termasuk nih, senang kali orang tuh tepuk tangan deh. Berhasil. Dengan virus ini imbasnya umat Islam, mati ekonomi kita. Bayangkan sampai 12 juta menumpuk duit dengan berbagai mata uang di Mekah, Madinah. Seluruh hasil pertanian, tekstil, bahkan sajadah, teko, galon air zam-zam itu kan berapa pabrik yang menangani, catering. Kebayang apa tak gaya Saudi. Perputaran duit itu triliun per hari. Triliun. Dari berbagai mata uang. Dan Nabi
menyempatkan, bahkan dalam sejarah baca dalam sejarah bahwa Nabi mengembangkan Islam itu di musim haji. Banyak sekali pengikut Nabi yang Nabi baiat itu pas di musim haji. Makanya kita ini rugi sebenarnya kalau tak ada haji. Apalagi kayak Jakarta tak ada sholat Jumat misalkan. Bahkan ada yang mengusulkan dari kiai-kiai Islam Nusantara ini bilang boleh sholat Jumat pakai virtual. Bongak ya. Bongak bodoh. Buat Zoom gini, Allahu Akbar, dengar khutbah sholat Jumat. Dari mana lagi? Kayaknya dari kolong jembatan. Mana bisa? Tapi ya udahlah. Saya pun heran. Kita tetap harus jaga stamina. Terserah orang nih lah. Karena dia lagi memang di atas. Gimana ya kan? Mudah-mudahan Allah kembalikan normal ini dan kita pun bisa haji dan umrah. Karena kata Nabi dalam hadis itu, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Haji dan umrah itu tamu Allah. Tamu Allah. Makanya kalau lambang tagline, kalau kita begitu masuk di Mekah Jeddah itu, Khadimul Haramain, pembantu pelayan dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Masya. Maka mereka menyambut kita itu tamu Allah, dimuliakan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji itu tak ada ganjaran pahalanya kecuali surga. Haji yang mabrur. Bahkan kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti. Terus semangatlah mengikutinya. Tabi'u. Walau, kata dalam tafsirnya, keterangan hadisnya. Ya. Artinya apa? Supaya kalian, kata Nabi, fa innahum yanfiyanil faqr waz dzunub di sini. Karena antara haji umrah ini dia bisa menghapus dosa dan menghilangkan kemiskinan. Maka demi Allah, bukan hanya firasat, ketika saya baca hadis ini, jangan ada sesekali 1 rupiah pun berani memakan uang orang haji. Kau akan miskin, akan hina sehina-hinanya nanti di dunia dan akhirat. Hadis Nabi. Karena orang yang berangkat haji, menunaikan haji itu bisa menghilangkan kefakiran dan mengampunkan dosa. Sampai-sampai kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhajinya dia tak melakukan maksiat, tak berkata jorok, tak berbohong, tak berdusta, bahkan uang yang diberangkatkan untuk haji itu dengan cara yang halal, yang didapati halal, dia pulang nanti sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, suci. Ini diantaranya. Kemudian amalan apa lagi Ustaz 10 hari pertama ini? Salat Idul Adha. Apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, tidak makan hingga selesai sholat. Yang kedua, memakai baju yang bagus dan juga memakai wewangian. Udahlah sholat Idul Adha bau kepinding, cuman alasan corona. Nah, semua memang kambing hitam sekarang corona. Wangi lah sikit.
pakai molto, ya kan, pakai minyak gaharu, 1000 bunga, malaikat subuh, enak wangi. Biar mengajari anak-anak kita. Yang kemudian kata ulama, berjalanlah engkau dari menuju tempat sholatmu dari jalan yang tak biasa kau jalan. Biasa saya ke masjid itu Ustaz, lewat depan rumah belok kanan. Sekarang depan rumah belok kiri. Agak mutar sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan lebay pula. Lewat pintu dapur kena kaca, tak jadi sholat. Yang salah Ustadz atau ente yang salah. Penting menyelisihi dari jalan yang kau biasa berjalan, gitu ya. Sunnahnya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Bisa jadi ini syiar, ya kan. Nengok orang tak biasa ramai dari jalan ini ramai, aduh bergegas pula. Cepat. Kayaknya orang udah mau sholat. Biasanya sholat Idul Adha jam berapa? 7.30. Biasanya lebih cepat ya dari Idul Fitri. 7.15. Bu, jam berapa? Ya, masak juga lagi. Karena ini coba lihat. Karena sebelumnya kita sahur untuk persiapan Arafah, ya kan? Memang ini Allah suruh kita syiar ini. Maka siapkan stok belanja. Kalau memang siap semangat belanja untuk menyiapkan Idul Adha, silahkan. Tapi jangan sampai ketiduran, terlambat. Ya, jangan sampai. Siapkan. Ini makanya saya sampaikan ini. Baik. Berkurban. Ini termasuk ada hadisnya. Betul nggak Ustaz kita tak boleh memotong rambut kuku begitu ya? Boleh, ada hadisnya. Di berbagai buku ditemukan. Tak ada saya buku, udah searching di Google, selesai. Tulis. Fikih kurban. Keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, keluar semua nanti dalil-dalilnya. Cari yang Anda perhatikan ada dalil bahasa Arabnya, itu lebih bagus. Ya. Saya pusing baca-bacaan. Udah di YouTube. Anda gemar mendengar ustadz siapa ceramahnya, udah Anda tulis. Ya kan? Anda ikuti, Anda dengar sambil mau tidur, sambil memasak. Oh, rupanya begini. Silahkan. Nah, dan masalah-masalah kurban bulan lalu dah kita bahas, ya kan? Nah, cuman saya ingin memotivasi di sini untuk memang sunnahnya ada menahan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai nanti selesai penyembelihan. Masya Allah. Kemudian akhul Islam rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan juga, mari kita untuk bersemangat terutama di masjid ini. Ini masjid ya? Masjid ini Masjid Darul Muttaqin menjaga ukhuwah, kekompakan, terutama bertemunya induk segala ibadah ini. Jaga kekompakan. Kalau memang nanti ada tekanan dari camat atau lurah sampai RT RW sampai ke jamaah masjid, pengurus masjid, bukan mengalah atau bukan kita, bukan sewenang-wenang sembrono atau centang prenang alah covid itu nggak ada, enggak juga. Memang ada, enggak boleh juga. Cuman kan ini kan warganya kenal ya nah. Ini makanya kalau yang memang batuk, demam, terindikasi ada reaktif, janganlah pula beri.
Ya, jangankan ke orang, anak saya kan 5, satu aja batuk di muncung adiknya, kena nih, pilek besok. Bukan hanya virus corona, batuk aja di muncung adiknya, kena. Betul lah. Udah Zan? Baik. Ya, ini semangat kita mengembalikan rutinitas Islam ini jangan sampai kalah. Baik, ini saja, dan tolong 1 Zulhijjah kita semangat sampai berakhirnya nanti 11, 12, 13 Zulhijjah ini. Dan ini menjadi amal yang baik seterusnya, bukan momen ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.